Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang determinan dan inverse matrix. Determinan matriks, apa itu definisi dari determinan matriks? Determinan matriks adalah jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari A dan dinyatakan dengan det dalam kurung A. Jadi, determinan matriks disimbolkan dengan det dalam kurung A. Yang artinya, dengan sebuah hasil perkalian, elementer bertanda dari suatu matrik A adalah sebuah hasil perkalian elementer pada suatu kolom dengan +1 atau -1. Determinan matrik terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, determinan matrik berordo 2x2. Ini berhubungan dengan nanti metode penyelesaiannya. Nah, yang pertama untuk berordo 2x2. Misalkan di sini jika ada matrik A, B, C, D, maka determinan A-nya, determinan A bisa ditulis seperti ini, det A atau A seperti halnya tanda mutlak, yaitu kali silang dari A, D dikurangi perkalian B kali C. Sebagai pengingatnya, ya, kita tandai bahwa determinan A untuk ordo 2x2 yaitu A dikali D dikurangi perkalian B kali C. Sebagai contoh di sini ada matrik P 8434. Jika ditanyakan determinan dari P, maka kita bisa tulis 8 kali 4 dikurangi 4 kali 3, jadi 20. Nah, seperti itu cara memperoleh determinan matrik berordo 2x2. Yang kedua yaitu determinan matrik berordo 3x3. Untuk mencari determinan ordo 3x3, yaitu ada dua metode yang kita bisa digunakan. Yang pertama metode Sarus. Bagaimana cara menggunakan metode Sarus? Jika ada matrik B 3x3, maka kita harus menambahkan dua kolom pertama, ya, supaya nanti perkaliannya seimbang 3x3. Contoh misalkan di sini PQR STU PWX, ya, ditambahkan dua kolom pertama itu kolom ini, kolom 2. Jadi PQR ditulis lagi terus ditambahkan dua kolom pertama. Terus nanti sama halnya dengan matrik berordo 2x2, kita kalikan silang, ya, yaitu PTX, ya, ke bawah terlebih dahulu, ya, dikalikan ada 3, ya, PTX, QUP, RSW, ya, dikalikan dan ditambahkan, terus dikurangi. Nah, dikurangi sekarang yang ke sebelah kiri, ya, RTP, sini PUW, terus PSQ, QSQ, ya. Terus dikurangkan, nanti hasilnya ini dikalikan dulu terus dijumlahkan, terus nanti dikurangi, ini dikalikan terus dijumlahkan, ya. Contoh di sini jika ada determinan B, ya, maka hasilnya atau cara mencari determinannya seperti ini. Ditambahkan dua kolom pertama. Nah, metode Sarus ini tidak berlaku bila matrik berordo 4x4 atau yang lebih tinggi. Jadi metode Sarus hanya bisa digunakan untuk ordo 3x3. Contoh, misalkan ada matrik Q 3x3 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Kita mau mencari determinan Q-nya. Berarti kita tambahkan, kita tulis lagi matrik Q-nya, terus tambahkan dua kolom pertama itu 2, 1, 7, 4, 3, 8. Nah, terus kita cari perkalian silangnya. Yang ini dulu, ke bawah terlebih dahulu, 2, 3, 9. Ditambah 4, 5, 7. Ditambah 6, 1, 8. Ya. Nah, setelah nanti dicari hasilnya, terus dikurangi yang ke sebelah kiri. Nah, ini ya, 637, 258, 419. Nah, setelah kita kalikan ini dan jumlahkan hasilnya, yang ini 242 dikurangi yang ini juga 242. Kebetulan ini angkanya sama, berarti jawabannya 0. Nah, begitulah cara mencari matrik determinan matrik 3x2 dengan metode Sarus. Nah, bagaimana yang kedua yaitu metode kofaktor. Nah,
metode kofaktor ini, setiap elemen menghasilkan suatu kofaktor yang tidak lain adalah minor dari elemen yang determinannya beserta tanda tempatnya. Minor suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ adalah matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan elemen-elemen pada ke J. Nah, ini kita harus membahas dulu tentang minor, kofaktor, dan adjoint. Dan ini ada kita bahas dengan video terpisah. Ya, demikianlah penjelasan untuk mencari determinan dari matrik 2x2 dan matrik 3x3 dengan metode Sarus. Selanjutnya kita akan membahas dengan metode kofaktor. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.